ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak
anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau yang begitu ajaib bagi kami. Kami ada saat ini itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, Bapa. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu, Bapa. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Haleluya, besar dan ajaiblah karya-Mu, Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia dan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah
sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian kami Bapa, karena Engkau bertahta di atas puji-pujian. Sebab Engkau yang layak kuagungkan, Raja di atas, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, haleluya, dan kuagungkan, Oh yang layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, bukan Kau layak, dilayaklah Kau Yesus. Layaklah Kau Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga yang layak. Layaklah Kau Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa yang Kau Yesus. Layaklah Kau Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Doa pembukaan. Silakan pada Bapak kembali.
Bapa Surgawi, Elohim yang kami sembah di dalam nama Yesus Al-Masih, kami bersyukur Bapa, kami boleh masuk di hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau telah perintahkan kepada semua yang imannya untuk melayani. Terima kasih Bapa, kami berdomisili tempat yang jauh muridnya bertempat ini. Demikian juga yang paling dekat sekali. Bapak, kami juga bersyukur Bapak, Kau mengampuni kami. Mungkin kami melakukan pelanggaran Bapak yang menyakitkan hatimu, atau mungkin menyakitkan hati sama kami. Selama 6 hari kami berkarya di dunia ini Bapak, ampun Tuhan, kami lakukan terus. Terima kasih Bapak, seberapa anak-anakmu yang Kau punya di sini Bapak, kerinduan kami sama. Kami ingin diberkati lewat firman-Mu atau dafar-Mu, dan bahkan kami ingin dikuatkan juga dengan puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami mohonkan belas kasihan-Mu juga pada kesempatan yang indah ini Bapak. Sahabat-sahabat kami yang menderita kelemahan tubuh atau sakit penyakit apapun itu, Tuhan, mari pulihkan, sembuhkan mereka Bapak. Apapun yang menderita mereka Bapak, mereka boleh pulih seperti sediakan Bapak, untuk menikmati kesempurnaan dalam kesehatannya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mohon Bapak, sahabat-sahabat kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk beribadah, karena satu dan lain hal, mari Bapak berkati mereka juga. Berkat yang sama memberikan kepada mereka Bapak. Halalkan segala hambatan pada kesempatan yang akan datang untuk boleh bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan. Mungkin juga mereka akan melihat rekaman video atau mungkin melihat siaran langsung dari ibadah kami ini. Biarlah berkat yang sama yang kami peroleh di tempat ini, mereka juga peroleh berkat seperti itu di tempat yang lain. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga sadar ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan, anasir-anasir jahat tidak akan pernah tinggal diam, yang akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami, berusaha mengganggu tempat ini. Oleh karena itu kami sampaikan di dalam nama Yesus Al-Masih, kami patahkan dan kami tolak, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Hai kuasa jahat, anasir-anasir jahat tidak dapat mengganggu hati dan pikiran kami, tidak dapat mengganggu tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ini Bapak, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Al-Masih yang namanya orang Nazaret itu. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Walaupun hujan, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, tetap Tuhan Yesus baik. Amin. Berikan salam kepada kiri kanan, katakan selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Haleluya. Ada sukacita tidak? Jangan hujan jadi lemes kita ya. Kita bersukacita, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
ajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersam menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Saya serahkan kepada evangelis, pada Bapak Gembala Muda, Bapak Dahlan Doris. Bagai padang gersam menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, Tiada yang tersembunyi bagimu, tiada yang tersembunyi seluruh isi hati bagimu, Kau tahu ya Bapa. seluruh isi
kuasa. Kau begitu baik ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hari Sabat dari Kudus Tuhan, hal yang Kau perintahkan bagi kami untuk kami datang menyembah kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Tuhan, Engkau yang telah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan Bapa, bahkan kehidupan Bapa, napas kehidupan ini Bapa, yang begitu berarti bagi kami Bapa, untuk kami datang memuji Engkau. Kami sudah Tuhan bermuji Engkau Bapa. Kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan melalui puji-pujian kami. Karena Engkau berkata bahwa Engkau hadir, Engkau bersemayam di atas puji-pujian. Dan kami dapat merasakan kasih-Mu Bapa. Kami dapat merasakan Tuhan sukacita. Kami dapat merasakan ketenangan, ketentraman di dalam Engkau. Ya Elohim, ya terima kasih atas kebaikan. Terima kasih. Kami rindu lagi Bapa, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran, belajar firman-Mu Bapa. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dibimbing sampai Tuhan Engkau datang menggunakan kami, mengubah kami menjadi tubuh kemuliaan Tuhan, dan bersama-sama Engkau memerintah Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan. Bukakan hati kami Bapa. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apa Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara. Dan terlebih juga Tuhan kuduskan ruangan ini Bapa. Bersihkan Tuhan ruangan ini. Bersihkan juga tubuh, jiwa kami, roh kami Tuhan. Sehingga kami layak Bapa di hadapan. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa roh yang mengganggu konsentrasi kami, kami hancurkan, kami patahkan, kami lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau membutakan mata si Satan. Kau menulihkan telinga si Satan Tuhan, untuk dia tidak bisa Tuhan mendengar, bahkan mengganggu kami di tempat ini. Terima kasih Bapak ya. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom yes. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Mari ya kita sebut yel-yel kita, yel GPF. 1, 2, 3, ya. GPF bagi Yahweh. Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu ya, biar kita tahu, biar serentak ya. Yel GPF bagi Yahweh. Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh. 1, 2, 3, ya. GPF bagi Yahweh. Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh. Amin Bapak Ibu. Ya, saya lihat sukacita ya semua ya. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan tentang Kain dan Habil ya. Kita sudah sering mendengar ya Kain dan Habil. Kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kita bergantian ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian ayat yang genap ya. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain.
Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Yahweh. Ayat 2, Bapak Ibu. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Yahweh sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Yahweh memindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Yahweh kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Mereka ada di padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Yahweh kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menghangatkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau memusnahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Yahweh, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Dari tanah ini Aku akan bersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Yahweh kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Yahweh menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain pergi dari hadapan Yahweh, dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur timur. Bapak Ibu, kalau kita telah membaca firman Tuhan ini ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Saya mau bertanya ya kepada Bapak Ibu, kenapa persembahan Habel berkenan kepada Yahweh sementara Kain tidak? Ya, kami undang dulu Bapak Yakob. Gimana Pak Yakob? Karena Kain mempersembahkan dengan sepenuh hati dan sesuai dengan apa yang dia dapat. Ulangi Pak Yakob. Kenapa persembahan Habel berkenan kepada Yahweh sementara Kain tidak? Dia mempersembahkan dengan sepenuh hati dan sesuai dengan apa yang dia dapat, termasuk yang gemuk-gemuknya juga diberikan atau dipersembahkan. Sama Habel Pak ya. Iya. Oke, saya terima. Yang lain?
Pak Tony? Karena Habel mempersembahkan dengan ketulusan hati Iya. kepada Elohim Yahweh. Pak Johnson, gimana Pak Johnson? Kalau Habil asapnya lurus sampai ke atas. Kalau si Kain asapnya bengkok-bengkok. Ya, kita terima. Ibu, Bu Pelni, ayo Bu, ayo. Ibu Pelni gimana? Ayo. Kita sambil belajar supaya kita jangan hanya baca-bacanya, tapi kita tidak ngerti apa dari makna daripada yang kita baca tadi, apa arti nubuatannya ke depannya. Ini ada arti nubuatan yang kita baca ini, ya, profetiknya ya. Jadi Bu Pelni, apa Bu Pelni? Karena Habel memberikan itu dengan setulus hati dan yang terbaik. Amin. Ibu Ratna? Ya kenapa Ibu Ratna? Habil berkenan ya kepada persembahan Habil. Yang lain, Ibu Ratna gimana? Ya, yang penting ada dijawab. Memberikan persembahan dengan ikhlas, dengan Iya. tulus hati, tidak sungguh-sungguh. Amin. Ibu Yuni gimana Bu Yuni? Ya, ya. Saya juga baru mengerti nih. Baru ini mengerti. Oh, mengapa persembahan Habil berkenan kepada Yahweh sementara persembahan Kain tidak? Ibu Yuni gimana? Karena persembahan Habel berkenan pada Iya, kenapa Ibu? Ya, ya itu semua jawabnya ya hampir semua lah ya. Benar, tapi menurut firman Tuhan ya, kenapa persembahan Habil berkenan kepada Yahweh sementara Kain tidak ya? Banyak pendapat-pendapat yang lain di luar ya, tapi kalau menurut firman Tuhan persembahan Habil itu berkenan kepada Tuhan karena Bapak Yahweh kan sudah memberi contoh ya, kalau memberikan korban itu harus dari yang sulung korban lembu. Itu kan diajarin dulu waktu bapaknya sama mamanya, siapa bapak ibu? Bapaknya Kain, Adam dan Hawa ya. Waktu mereka di Taman Eden itu semua lengkap, nggak masak, nggak apa, pokoknya tinggal ambil. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, mereka jadi diusir dari tanah dulu. Dan Bapak Yahweh, itulah contoh yang diberikan Bapak Yahweh itu. Bapak Yahweh itu mengorbankan untuk menutupi tubuhnya yang telanjang itu. Adam dan mengorbankan ya kambing domba ya. Jadi artinya ada pengorbanan itu yang pertama-tama, bahwa pola itu ya, contoh itu udah diajarkan Bapak Yahweh kepada si Adam. Terus si Adam dan Hawa itu juga dia menceritakan juga kepada anaknya si Kain dan si Habil ya. Nah, di sini kan kita lihat, udah kita baca tadi bahwa si Habil menjadi gembala ya, peternak. Kain petani ya. Itu mereka sudah dewasa. Tapi tetap udah diajarkan bahwa kalau mempersembahkan korban itu harus korban binatang ya. Ada darah yang tercurah. Itu pola yang diajarkan Bapak Yahweh. Karena pengorbanan ini pada waktu Bapak Yahweh mengorbankan untuk menutupi ketelanjangan si Adam dan Hawa, itulah pertama-tama kalau kita bilang itulah pertama-tama korban pesan.
Artinya 4.000 tahun kemudian Tuhan kita Yesus lahirkan dan mati di kayu salib. Ya, itulah korban Tuhan Yesus itu dapat. Itulah profetiknya, nubuatannya. Ya, jadi pola itu yang dicontohkan Bapa Yahweh harus mempersembahkan korban dari binatang. Ya, jadi ada perjanjian kekal. Karena cocok dengan pola Bapa Yahweh, makanya persembahan Habil diterima, sedangkan Kain ditolak. Ya, Bapak Ibu ya, supaya kita mungkin ada pendapat-pendapat yang lain, tapi menurut firman Tuhan ini yang saya dapat ya. Jadi yang dipersembahkan Kain itu tidak seturut dengan pola Bapa Yahweh. Jadi Kain membawa hasil dari tanah itu, nggak cocok ya dengan planningnya Bapa Yahweh. Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Ibu Ratna tolong baca. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka tertutup,lah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dan engkau berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin ya. Jadi apa yang dipersembahkan Kain itu dari hasil tanah, karena tanah itu terkutuk ya. Jadi bahaya sekali Bapak Ibu mempersembahkan hasil dari kutu untuk Bapa Yahweh yang mulia ya. Padahal sudah Adam dan Hawa itu pasti mengajarkan bagaimana cara mempersembahkan korban yang baik kepada Bapa Yahweh itu selama hidup mereka. Begini dulu waktu kami di Taman Eden ya, kami lengkap semua tapi karena berdosa dan Bapak Yahweh mengorbankan untuk menutupi kemaluannya dengan mengorbankan domba itu. Jadi udah diajarkan turun temurun ya, sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh mempersembahkan korban berupa domba ya. Jadi profetik juga yang saya katakan tadi bahwa itu bisa profetik untuk nubuatan untuk kepada Yesua Hamasya yang mati di salib ya 4.000 tahun kemudian. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan kalau mempersembahkan dari buah-buahan mana lebih bersih, buah-buahan atau dari hewan? Lebih bersihnya yang dari hewan atau dari tumbuh-tumbuhan? Dari hewan atau dari buah-buahan? Mana yang lebih bersih? Kalau soal bersih ya. Wah, kenapa? Misalnya anggur dicuci bersih kan, pisang dicuci bersih, terus dikorbankan dibakar, itu kan nggak mungkin kan? Tapi kalau domba, misalnya masih bau amis, ya darahnya dapat, terus bagian dalamnya ya kotor lah, kan? Tapi Bapak Yahweh berkenan kalau mengorbankan domba, ya berupa domba, apalagi domba sebelumnya. Jadi Bapak Yahweh dikatakan tadi bahwa karena si Kain ya dia tidak berkenan ya, tidak berkenan, dia
cemburu, ya, iri hati, ya. Dikatakan 4 ayat 5, Kejadian 4 ayat 5 sampai 7 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mengapa firman Yahweh kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi Bapak Yahweh sebelum terjadinya pembunuhan itu sudah mengingatkan, ya, supaya bahwa kita berbuat baik, jangan mukamu tidak berseri, gitu kan? Dan bahwa engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Mengintailah, dosa itu sudah mengintai. Jadi hati-hati, ya, Bapak Ibu, kalau kita dalam kehidupan kita kadang sering marah ataupun melakukan dosa, itu iblis itu udah mengintai dia. Apalagi kalau kita lihat sekarang, ya, terjadi Pak banyak pembunuhan, ya Pak, ya. Ya, itu termasuk roh Kain itu yang masuk, roh pembunuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita lihat karakter apa yang terdapat di dalam Kain ini. Karakter apa? Ya. Jadi pertama-tama bahwa Kain itu menantang ketetapan Yahweh, Bapak Yahweh. Bahwa Kain itu menantang atau melawan, ya, melawan ketetapan Bapak Yahweh. Dia tidak mau taat. Ya, sudah dikasih tahu firman, ya, tapi tidak mau taat. Ya, begitu juga di dalam kehidupan kita. Sudah tahu firman Tuhan, sudah dibaptis dalam nama Bapak Yahweh, ya, sudah mengenal nama Bapak Yahweh, tapi tidak taat. Bahkan mencobai Elohim. Apa jadinya? Ya, itulah menantang, contoh daripada karakter yang terdapat dalam kehidupan Kain. Menantang ketetapan Yahweh, tidak mau taat dan mencobai Elohim. Ya, dia mengatakan, mungkin saya kasih buah anggur atau gandum, Bapak Yahweh mau menerima ini. Bapak Yahweh tidak berkenan. Ya, yang kedua, mempersembahkan hasil dari kutu. Ya, tanah sudah dikutuk, ya. Artinya bahwa hasil dari kejahatan. Ya, sekarang di dunia zaman sekarang itu banyak kejahatan seperti judi online, prostitusi, dan banyak lagi. Mereka membunuh, mengambil harta bendanya, ya. Tapi contohnya dipersembahkan uangnya untuk Tuhan. Apa benar begitu? Contohnya, nanti gua menang judi online, gua nanti bayar perpuluhan, kan? Gua menang judi online, nanti bisa deh untuk bantu untuk sewa gedung gereja, kan? Bapak Ibu, ya, jangan mencuri Tuhan, ya, bahwa mempersembahkan hasil dari kutu itu enggak benar, ya. Tapi jangan menyogok Bapak Yahweh dengan hasil kejahatan kita. Jangan seperti contoh-contoh yang saya kasih tahu. Kita walaupun sebagai pegawai sederhana, ya, pegawai biasa-biasa aja, hasil usaha kita yang ya mungkin kurang, enggak di atas UMR lah, di bawah UMR lah, tapi semuanya bersih, ya. Bapak Yahweh, kalau kita persembahkan, ya, itu
Bapak Yahweh pasti senang. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi saya begitu senang hari ini kita sampai saat ini ya, keluarga Pak Yako, Ibu Hana tetap setia. Pak bosan walaupun apapun keadaan kita, ya silih berganti problem, tapi kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita persembahkan hidup kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Amin Bapak Ibu. Jadi Kejadian 4 ayat 8, 9 dan 10, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Yahweh kepada Kain, di mana Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita dengar di sini ya, bahwa firman Yahweh, di mana kalau ditanya di mana Habil adikmu? Jawabnya sebenarnya apa ya, Bapak Ibu? Kalau kan Bapak Yahweh nanya kan, di mana Habil adikmu? Kalau jawabnya yang betul apa? Tahu kok nanya. Tahu kok nanya. Tahu sudah nanya terus Sudah tapat lagi. Ya. Lebih Pak Gembala bilang lebih bagus. Udah saya bunuh, itu jawaban yang benar kan? Nah, ini enggak. Aku tidak tahu. Bayangin itu. Berarti sama si Adam sama Bapak dua ya kan? Adam sama Hawa. Kenapa kau makan buah itu? Ini loh. Ditanya apa yang ditanya, lain yang dijawab. Ya? Istriku siapa yang mengasihi aku makan? Kenapa ditanya kenapa kau makan? Jadi sama ini firman ini ya. Ditanya si Bapak Yahweh kepada Kain, mana adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Padahal Bapak Yahweh maha tahu dia pasti. Ya, tapi begitulah. Kalau jawabannya udah nggak benar ya. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya Bapak Ibu, kalau yang berteriak itu biasanya apa Bapak Ibu? Mata, jiwa, mulut ya kan, tapi dikatakan di sini darah. Suara ya, darah. Darah apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya, kalau kita melihat mungkin Bapak Ibu juga sama ya mendengarkan kalau cerita-cerita misalnya di jembatan sana sering orang-orang menjerit, ya kan? Karena di situ banyak terjadi ada orang peristiwa mati, contohnya kecelakaan, tapi yang kayak diburu gitu ya, seperti dibunuh. Jadi di situ sering. Ya kalau kecelakaan, kalau misalnya matinya karena sakit, karena tua, itu biasa-biasa saja, ya. Tapi kalau mati yang dibunuh, ya itu darah yang berteriak. Itu darah Habil yang udah mati berteriak. Firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 24. Tolong satu orang baca, Pak Yakub. Ibrani 12 ayat 24. Ibrani 12 ayat 24. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus mengantara perjanjian baru
dan kepada darah kemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bayangkan dua profesinya bahwa darah Yesus itu teriaknya lebih kuat. Artinya Bapak Ibu ya, bahwa kalau darah Habel itu dia mati, itu teriaknya udah kuat. Darah Yesus itu, Yesus sekarang masih hidup, lebih kuat lagi. Artinya Bapak Ibu, bahwa darah Yesus itu berteriak ya. Dia artinya kita ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah, bahwa kita diampuni. Darahnya menyucikan segala dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk itu, kalau kita sudah dibaptis, kita beriman kepadanya, percaya kepada darah, kita sering juga makan tubuh Yesus itu dan minum darah itu dalam perjamuan kudus ya. Jadi darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Nanti Bapak Ibu, kalau kita tetap di dalam Dia, pada saat kedatangannya ya, untuk menjemput kita semua, Dia melihat darah ya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya, Dia melihat di dalam kehidupan kita ada darah Yesus yang telah tercurah ya. Jadi kita diselamatkan, sama dengan waktu di zaman Musa dioleskan darah di ambang pintu. Kalau malaikat mau lewat, dilihat darah, lewati, selamat. Bangsa Israel selamat yang ada di ambang pintu darahnya. Begitu juga nanti kita tetap beriman kepadanya. Ya, darah Yesus ada di dalam kita. Darah Yesus menyucikan segala dosa-dosa kita. Ya, Dia melihat, oh ini anak-anakku. Kitalah menjadi wanita 5 yang bijaksana yang menanti-nantikan Dia. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi kita diampuni dan sekarang kita baca di dalam Matius 23 ayat 34 sampai 35. Tolong Pak Tony baca. Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi dan orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Bareknya, dan kamu bunuh di antara tempat kudus dan Mezbah. Banyak. Jadi ini Tuhan Yesus, saya mau bertanya, kepada siapa Tuhan Yesus berbicara ini dalam Matius 23 ini? Ya? Kepada siapa? Murid-murid dan nabi-nabi. Yang lain? Nah, ini judulnya dalam Matius 23 itu, Yesus mengecam orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengerti Dia. Bahkan dikatakan bahwa Dia supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah dan orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada dia yang kamu bunuh di antara tempat kudus. Dikatakan yang kamu bunuh, padahal orang Farisi dan ahli Taurat zaman Habel aja ke zaman Tuhan Yesus sudah 4.000 tahun.
boro-boro melihatnya. Tapi dikatakan Tuhan Yesus bahwa kamu bunuh di antara tempat kudusnya. Artinya apa itu Bapak Ibu? Mereka keturunannya berarti. Ya, keturunannya benar ya. Jadi bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka itu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli orang Farisi itu ikut membunuh. Artinya kan ahli Taurat dan apa ini ahli Farisi paling benci dia sama ajaran Tuhan Yesus. Jadi artinya roh karakter daripada roh spirit Kain ya, yang tadi yang kita lihat roh spirit Kain, roh pembunuh ada pada ahli Taurat dan orang Farisi. Bayangkan sampai Tuhan Yesus mati terbunuh, darahnya berlian. Jadi kenapa orang Farisi dan ahli Taurat sama dengan menjadi pembunuh? Karena ada roh Kain ya, bukan roh kain celana, bukan roh kain baju ya, tapi roh kain itu ya, yang apa namanya kalau bahasa Bukan kain jin gitu, tapi roh kain yang pemberontak, yang membunuh ya, itu yang menantang Yesus, yang membenci Yesus ya. Tuhan Yesus tahu tuh, Tuhan Yesus itu melihat ada roh kain di dalam ayat itu. Begitu juga jangan sampai ada di dalam kehidupan kita roh kain ya. Ibu Marta ketawa dia karena sering apa? Sering beli baju kain apa? Bukan itu ya Bu Ibu ya. Jadi roh kain, roh pembunuh, roh yang iri itu jangan ada pada kita ya. Jadi kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus terakhir. Bayangin dari Adam sampai Tuhan Yesus itu 4.000 tahun. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, kata Yohanes Pembaptis. Kan firman Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sampai sekarang 2.000. Berarti udah 6.000 tahun. 6.000 tahun itu lama Bapak Ibu. Jadi kedatangan kerajaan ilmu sudah dekat, benar-benar sudah dekat. Cuman kita tahu, kita hanya boleh berjaga-jaga dan berdoa ya. Nanti waktunya pasti saya yakin dan percaya Tuhan pasti selamatkan orang-orang yang setia, yang taat kepadanya, yang menyembah kepadanya ya. Jangan ada roh kain di dalam kehidupan kita. Kita tolak itu ya, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Inilah yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dengan Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak buat firman Tuhan begini Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk kami lebih setia Tuhan kepada Engkau, dan darah-Mu Tuhan biarlah mengalir ke seluruh organ-organ tubuh kami. Darah-Mu Tuhan menyucikan segala dosa kami. Darah-Mu Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan, dan darah-Mu memproteksi kami dari segala kuasa roh jahat Bapa. Darah-Mu Tuhan memulihkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk refleksi. Mari kita berdoa. Bapak Saudari Ilmu yang akan disampaikan Yesus Mesias, bersyukur untuk firman-Mu atau dakwah-Mu yang sudah disampaikan oleh Abang Bapak Kepala Muda dan bisa begitu indah. Berkati beliau dalam pelayanannya, bukan hanya tempat ini saja Bapak, tapi dimanapun beliau boleh diperlukan, bahkan mungkin tengah keluarga atau lingkungan masyarakat. Berkati kesehatannya Bapak, pulihkan kesehatannya kan ditaruh dalam tangan Tuhan. Berkati juga istri beliau, anaknya, dan semua keluarganya. Berkati pekerjaan beliau Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Saat yang mau ingin mendengar refleksi atau sedikit tanggapan atas apa yang sudah disampaikan oleh hamba tadi,
hamba ini tidak ada bapaknya Tuhan yang menyampaikannya kepada seluruh kami Bapak, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati, baik hambamu yang menyampaikan maupun seluruh jemaat yang ada. Terpujilah nama Bapa di dalam Yesus Hamasiah, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sahabat shalom, Bapak Ibu. Tadi kabar bertanya kan? Kita bertanya lagi. Ingin mendengarkan refleksi? Amin. Oke, tadi sudah kita dengar firman-Nya atau lafalnya. Jadi saya berpikir, tadi sempat saya berpikir, kalau begitu saya nggak jadi petani lagi lah atau kebun. Soalnya nanti kalau persembahan kita terima kan gitu. Ternyata hanya yang punya ternak yang diterima. Sebenarnya ada di dalam Ibrani pasal 4, Bapak. Ibu ya, Bapak Ibu. Ini nih ketulusan hati yang nggak ada pada si Kain. Nggak ada ketulusan hati. Dan dikatakan persembahkanlah korban yang terbaik. Mari persembahkan kepadaku apa yang ada padamu. Nah kalau kita hanya punya buah apel maksudnya bukan laptop itu ya, bukan. Maksudnya apel yang benar. Terus yang lain bawa kambing atau domba, berarti domba kan enak kan ya? Nah itu bagaimana gitu? Nah, jadi ini memang ketulusan hati, soal ketulusan hati. Persembahkan yang terbaik. Ini si Kain ini hanya ngajak ini. Kalau tadi dikatakan bahwa para ahli Taurat, ahli pintar nih, ahli yang disebutkan. Ini biasanya hanya ngomong ini, ya kan? Cuma di bibir doang ini ngomongnya, ya kan? Beraninya melakukan tidak, belum tentu. Siapa yang mengatakan? Ya Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Nyaklah kamu iblis kan begitu. Mulutmu memang menyembah saya, tetapi hatimu jauh. Itu si Kainnya itu tipikal dan seperti itu. Hanya nyuruh saya kan yang paling besar. Ayo, tinggal nyuruh adiknya. Biasa kan kehidupan sehari-hari begitu. Dan memang nggak salah sih kalau si anak paling besar itu selalu diistimewakan dalam keluarga. Karena inilah buah pinggang pertama kan gitu. Nggak salah juga orang tua yang mau memberikan lebih kepada anak sulung. Ya seperti saya lah kan selalu dari saya selalu diakui. Tetapi kemudian dituntut orang tua saya yang paling besar dalam keluarga harus jadi contoh juga kepada adik saya. Jangan justru karena saya paling besar saya harus maksudnya paling tua dalam keluarga, anak tertua, lalu kemudian saya suka-suka. Nanti saya buat begini orang tua pasti takut. Kan saya pembawa nama keluarga. Nah ini yang salah, begini juga Kain nih. Karena paling besar suka-suka dia. Mari kamu. Dia menyumbang. Mempersembahkan apa? Bukan yang terbaik dari hasil tanahnya. Tetapi tadi dikatakan siapa? Habel. Anak yang kedua ini mempersembahkan yang paling tambun. Tambun kasih semua. Itu maksudnya. Yang lemaknya paling banyak. Wah, maka Bapak Ibu sering-sering makan lemak kan supaya berkandang. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, aduh saya kok gemuk sekali ya, kegemukan. Jangan, semua cantik di mata Tuhan. Mau gemuk mau kurus, yang penting tadi apa? Banyak lemak. Bukan yang penting banyak lemak, di hatinya. Ketulusan mempersembahkan itu. Jangan omong doang seperti ahli Taurat. Kamu harus begini begitu, dia sendiri enggak. Kamu jangan merokok, dia sendiri merokok kan begini. Masalah. Kalau boleh minum anggur boleh dikit, karena ada firman. Tapi ngerokok nggak dikatakan. Rokoklah sedikit satu batang. Ada apa ibu? Ada. Itu ya. Nah itu misalnya seperti itu. Artinya ahli-ahli Taurat itu bisanya cuma ngomong, nggak melakukan. Kain juga bisanya cuma ngomong. Artinya jauh daripada Tuhan. Dia hanya bisa perintah. Ini yang berbahaya. Tidak bisa memberikan contoh, tetapi hanya perintah. Ini yang berbahaya. Kalau kita katakan tidak, kita pun maunya tidak.
Yang jadi masalah adalah ketika kita mengatakan tidak, kita melakukannya. Ya kan? Ini hukum, agak menyimpang dikit ya hukum ini. Hukum sama terhadap semua orang. Itu aturannya seperti itu. Tidak ada yang berdiri di atas hukum. Hukum berlaku untuk semua. Tetapi dia boleh melakukannya. Karena sekarang sedang terjadi Bapak Ibu. Saya nggak sedang berpolitik Bapak Ibu ya. Apa itu etika katanya? Dia nggak beretika. Makanya hati-hati kalau ada dalam posisi sebagai pemimpin. Saya nggak katakan mau jadi apa kita. Termasuk saya sebenarnya kebetulan kan pemimpin juga di sini. Jangan hanya ngomong, nggak ada berbuat misalnya. Tapi juga ngomong sembarangan, akhirnya mundur. Bapak Ibu tahu lah ya. Menghina. Nggak boleh menghina. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa apa-apa. Kalau kita sampai menghina pekerjaan orang, padahal pekerjaan itu ada sesuatu yang halal dari keringat sendiri, ya netizen kita lebih jahat daripada sama dengan Netizen maha tahu. Nyaris seperti Tuhan kan, maha menghukum juga kan, nyaris Tuhan aja, ya kan, langsung mundur beliau. Jadi itu yang dimaksud, jangan hanya kamu ngomong Kain gitu. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pembunuhan berencana. Lagi-lagi ngomong kita hukumnya ya. 340 dia. Hukumannya sebenarnya harus segera mati juga kan. Tetapi Tuhan, ini dia maha baik. Kasih lagi kesempatan hidup. Ketika 65 apa mencoba mengelabui saya. Saya lebih tahu dikit gitu ya Pak. Rencana. Gitu ya. Jadi artinya apa di situ? Jangan kita nyuruh orang, kita sendiri enggak, gitu kan? Hanya untuk kamu nih, bukan untuk saya, gitu ya. Jadi artinya ketika kita berbicara, maunya itulah yang ada di hati kita. Jangan berbicara kalau tidak ada kasih. Benar. Wah, kali ini Pak Guru benar kan? Kalau kita sembarang ngomong, lain di bibir, lain di hati, ada nggak kasih Bapak Ibu? Izin tanya nih. Ada juga sembarang ngomong. Itu yang dilakukan Kain. Ayo dia sendiri mempersembahkan yang kurang bagus. Rujukannya di mana? Nanti Bapak Ibu lihat bisa di Ibrani itu. Dia tidak memberikan yang terbaik, sementara Habel memberikan yang terbaik. Ini bukan soal karung kambingnya, penumbanya, bukan soal apa yang diberi. Nah, kalau kita merancang pondok daun, apa sih yang kita bawa? Hasil pertanian kan? Apakah tertutup terus tanahnya? Kan enggak juga. Jadi niatnya. Nah, dalam hukum juga begitu, lagi-lagi hukum nih. Niatnya untuk mempersembahkan yang terbaik, niatnya untuk menolong, bukan niatnya untuk mencederai. Ini sekarang ini sedang terjadi hal-hal yang aneh juga. Ini bicara pembunuhan tadi kan. Sebentar saya tanya, sebelum ketika tadi kita mulai ibadah, khotbahnya Pak Dahlan apa? Tentang cemburu apa pembunuhan? Pembunuhan juga kata beliau ya kan, ada oh ini pembunuhan berencana saya pikir. Memang sekarang ini ada kejadian yang aneh Bapak Ibu. Boleh sedikit tadi bercerita ya, berceramah ya. Apa itu? Anak karena dengar bisikan membunuh neneknya dan orang tuanya. Ada kan? Jangan suka dengar bisikan-bisikan. Itu bisikan yang berbahaya. Ya kan? Apalagi sampai bisikan angka. Ini yang berbahaya kan? Kalau ketawa berarti tahu nih. Pernah memainkan itu. Apalagi angka sekian-sekian. Itu nggak boleh ya. Saya juga dulu pernah memainkan angka seperti itu. Yang ada saya rugi besar. Sampai saya dimusuhi. Sampai dulu almarhum istri saya bilang berdoakan 7 hari 7 malam. Dia bawa, dulu ada namanya Pak Almuan, dibawa ke rumah itu. Almarhum corona itu ya, pendeta juga. Saya didoakan sampai mereka nangis-nangis. Tapi dalam hati saya, ini masih muda kok. Akan berubah. Dan benar berubah Bapak Ibu. Nah itu kalau memang sudah Tuhan merencanakan kita mau jadi pelayan kan gitu.
Soal bagaimana nantinya pelayanannya seperti apa itu urusan lain. Tetapi yang jelas niat kita untuk melayani itu harus tetap membara. Jangan kita merasa istimewa. Itu juga tuh artinya jangan merasa istimewakan. Karena anak paling besar namanya Kain, maka ada roh Kain. Memang benar, roh Kain itu roh pemberontak. Iya, memberontak tapi secara halus kan begitu. Ini berbahaya kan, memberontak secara halus. Misalnya saya akan berdoa nih pagi ini, mendoakan ini itu. Tapi kita nggak mendoakan itu, lupa. Kenapa? Mohon maaf nih, mungkin main di medsos ya. Betapa banyaknya orang sekarang imbas dari terlalu banyak main medsos, bukan hanya matanya yang minus Bapak Ibu ya, atau terganggu, tetapi juga kewajibannya dilamaikan. Kok pas saja kita ketawa kayaknya ada dikasih ya. Apa misalnya? Aduh, ini dia. Gak konsentrasi kita. Kemarin kita pulang dari satu tempat di situ tuh di Bekasi situ, di kilometer 6 itu ada rest area. Jonathan yang nyupir mundur karena dia nggak hati, nabrak orang, mundur ke belakang, keluar sekian kita nggak mau itu tandanya. Itu sebenarnya dia salah. Nah itu karena pikirannya bentar-bentar pegang handphone, pikirannya lain. Hati-hati. Dan Tuhan mengatakan fokus kalau sedang melakukan sesuatu, jangan dibagi-bagi pikirannya. Saya mengalami itu kemarin Bapak Ibu. Jadi fokus ketika kita melakukan itu. Firman Tuhan juga mengatakan apa? Bekerjalah seperti untuk Tuhan pada saat melakukan itu. Kalau sambil main handphone ini banyak terjadi kecelakaan karena mafia mengendara terus lihat itu nyenggol orang. Udah nyenggol orang merasa nggak bersalah lagi kan? Itu berbahaya. Dia malah yang nyolot, dia yang salah. Banyak kejadian melawan arus gitu. Kita tegur, udah biasa lewat sini. Gitu. Itu. Nah, jadi intinya sebenarnya apa? Mari kita lakukan dengan itikat kita, itikat baiknya apa untuk melayani. Ini sebenarnya kan pelayanan ini untuk dia kan mempersembahkan itu pelayanan. Tetapi bukan yang terbaik. Datang hanya sekadar untuk supaya ini berbahaya, supaya dilihat orang bahwa kita Kristen. Nah, bahwa hari Sabat kita bersabat, hari Minggu kita berminggu. Ya benar, berminggu-minggu lah. Ya. Hanya untuk seperti itu. Ini tipikal Kain. Iya, hanya untuk dilihat aja, tidak tentang. Apalagi misalnya kita berlomba-lomba untuk apa? Pamer. Oh iya, kok tahu kan? Ya, dulu juga saya pernah begitu, ya. Bahwa kita diketahui orang kemudian kita adalah seorang Kristen hanya karena kewajiban kita jalankan. Artinya, jauh. Ini hati Kain begini. Lalu apa lagi dalam hal ini? Ketika Kain menyampaikan itu diampuni ya. Diampuni. Beda ya dengan netizen kita langsung memuja ya. Kalau Tuhan memberikan apa? Pengampunan, tidak langsung dihukum. Karena Tuhan adalah maha segalanya, lalu diberikan nanti pengganti. Itulah sebenarnya dunia. Jadi kalau kita lihat memang belakangan ini kejadian-kejadian yang terjadi itu semakin memprihatinkan, dan oleh karena itu kita harus semakin waspada dan berjaga-jaga supaya jangan sampai kita terpengaruh dengan terkontaminasi dengan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini itu membuat orang ketakutan. Firman Tuhan katakan boleh takut, nah kita boleh takut, tetapi jangan sampai itu yang merajai kita. Itu yang menguasai pikiran kita sehingga kemudian kita tidak melakukan kerjaan yang seharusnya kita lakukan, terlebih dalam pelayanan. Jangan pernah takut. Jadi mohon kepada Tuhan kita diberikan hati yang fokus untuk melakukan sesuatu. Ketika kita menyembah, fokus memberikan yang terbaik. Ya harus begitu. Jangan berjalan gagal.
Lalu dikatakan ada masalah, sehingga saya tidak fokus. Itulah masalahnya. Kalau ada masalah, selesaikan dulu. Bagaimana caranya? Ya berdoa. Tapi Ibu, bukan, saya paham, kita ini bukan orang yang kebal terhadap masalah. Lagi-lagi saya katakan, dulu juga pernah saya katakan dengan Ibu, semua kita di tempat ini, saya percaya ini ada masalah, betul kan? Tapi bagaimana kemudian masalah itu bisa kita harapkan sehingga kita benar-benar fokus beribadah ini? Bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan kita sehingga masalah itu kalah sendiri? Caranya bagaimana? Hanya berdoa. Iya benar, hanya berdoa. Lalu selain berdoa itu ada upaya lain ya. Berdoa nggak hanya maksudnya hanya kita melipat tangan atau apa namanya berlutut kita berdoa, nggak ada sekadar seperti itu. Perlu ada tindakan lain buat kita. Salah nggak Bapak Ibu ketika kita berdoa, ketika ada masalah kita berdoa dan juga kita cari upaya lain untuk bisa pulih? Nggak salah. Sepanjang itu kita berdoa, Bapak saya melakukan upaya ini dari kau campur tangan. Jadikan ini menjadi tanganmu sendiri. Ini menjadi alatmu sendiri. Misalnya mohon maaf ketika sakit, ya harus ke dokter. Jangan mengatakan, oh saya sehat, besoknya salah. Gitu. Jadi tetap kita memerlukan tuntunan Tuhan. Nah, balik lagi kain ini nggak perlu dia hanya sekadar pokoknya saya berikan persembahan, bukan yang terbaik, bukan dari hatinya yang paling dalam. Itu nanti kita ada di Ibrani 4 itu di bawah. Rujukan dari kitab Kejadian ayat 4. Jadi dia tidak memberikan yang terbaik, yang dari hati yang paling dalam. Kalau tadi saya bahasakan, ini beda mulut dengan perbuatannya. Dia hanya merintah. Jadi jangan sembarang hanya merintah. Lakukan juga, ambil bagianmu. Tuhan bilang lakukanlah apa yang menjadi bagianmu. Jangan bagian orang diurusin. Tetapi ketika orang perlu dibantu, bantu juga. Sepanjang itu bisa. Sepanjang bisa ya. Kalau enggak, ya urus dulu. Kalau kita hanya ngomong, terus bagian kita nggak lakukan, apa yang tugas kita nggak lakukan, sama aja dengan apa? Iya. Bukan hanya tong lagi, sudah apa namanya? Tanki gede. Dia kan mau bunyi putung nggak ada isinya memang. Ya kan? Nah gitu. Jadi yang penting adalah lakukan apa yang kita lakukan, harus kita lakukan, harus sama antara yang dilakukan dengan yang dibuat. Jangan hanya menyuruh, jangan hanya memerintah. Kalau hanya sekadar memerintah siapa pun bisa, benar kan? Iya. Bisa saya bisa jadi ini, saya ono, iya, omongannya. Lalu faktanya bagaimana? Jadi enggak apa yang diomongkan enggak? Itulah Kain. Ya, jauhkanlah kiranya dari kita sifat seperti Kain. Terus yang harus kita tiru sifat seperti siapa? Ya Bapak, izin. Oh, Hamil belum mati loh. Sifat siapa? Nah, dalam contoh tokoh yang ada di kitab suci di Alkitab siapa? Murahnya kira-kira siapa? Yosua. Dalam konteks seperti ini jangan hanya merintah, tapi dia melakukan juga. Baru kemarin dikotbahkan loh. Rasul Paulus. Petrus bisa juga ya? Bisa. Tapi Petrus ini sok jago juga ya kan? Jangan sok jago juga. Belum sudah mutusin telinga orang ya. Nah, tapi Paulus kan enggak, dia siksa, tapi kemudian dia tolong juga. Hatinya benar-benar. Itulah Rasul Paulus. Mari kita teladani Rasul Paulus, bukan Kain ya. Karena Kain bisa pendek, bisa panjang. Yang pendek itu masalah kan begitu. Kalau yang panjang itu masalah, susah jalannya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita teladani Rasul Paulus dalam pelayanan. Ini bicara pelayanan kan tadi ya kan? Ya kan Bapak Ibu, mempersembahkan itu pelayanan.
Ketika boleh bikin lagi ya, 1 menit lagi. Boleh kan? Ini benar nih, boleh nih. Ya, karena tadi khotbahnya singkat, biasanya panjang beliau. Jadi saya cover gitu ya. Nah, jadi gini, Rasul Paulus kebalikan dari Kain. Rasul Paulus mau menderita dan mau melakukan, dan itu kemudian diwujudkannya. Jadi bukan hanya di bibir, beda dengan Kain. Ya Bapak Ibu ya, jadi Rasul Paulus ini yang menjadi panutan dalam hal ini. Itulah yang dinamakan roh tadi apa? Roh Kain. Dikit-dikit protes juga roh Kain dong. Menuntut lebih roh Kain juga. Roh pemberontakan itu apa lagi? Dikit-dikit apa itu? Itu dia. Dikit-dikit menuntutnya dikit-dikit, harusnya banyak. Nah, itu masalah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita jauhkan dari pelayanan kita perilaku seperti yang dicontohkan oleh Kain, meskipun pada akhirnya diampuni juga oleh Bapa Yahweh dalam hal ini, diampuni oleh Yesus Hamasiah. Sekarang ini kan gitu, kita sebaiknya haruslah meniru dalam hal pelayanan kita sebagaimana Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain sudah mencontohkan dirinya dan bahkan mengorbankan, memberikan korban dirinya sendiri, bukan hanya korban apa yang dapat diberikan dari apa yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, sedikit renungan, refleksi dari apa yang sudah disampaikan dan dari kita di depan. Biarlah Tuhan semua kami dapat meneladani apa yang dilakukan oleh para pelayan, apa yang dilakukan oleh para pendahulu kami dalam pelayanan Bapak, sehingga kami benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan sendiri, bahwa hidup kami bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami lebih kepada pelayanan yang dapat kami lakukan kepada Tuhan. Dan kami Tuhan beri yang terbaik di dalam pelayanan, apapun yang dapat kami berikan. Silakan Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam pelayanan bagi hidup kami, dalam hidup kami. Terpujilah namamu di dalam Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Bapak Ibu. Sungguh baik, bahkan teramat baik. Amin. Dia pelihara hidupku bagai biji matanya. Tuhanku sungguh baik, amin. Bahkan teramat baik. Dia pelihara hidupku bagai biji matanya. Haleluya.
penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Kami dipenuhi sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Amin. Kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk para tenaga pengajar, guru, dosen, instruktur, dan apapun istilahnya bagi mereka yang mentransfer bagian ilmunya bagi orang-orang kebutuhan orang lain. Berkati dalam pelayanan Bapak, kami tahu dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersyukur pada saat ini untuk pilkada yang boleh berlangsung dengan damai Bapak. Siapapun hasil yang keluar nanti jabat pemimpin di tempat di mana kami boleh berdomisili, bahkan di Bekasi ini Bapak, kami tahu dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin kami selanjutnya. Terima kasih Bapak yang baik. Tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah, Tuhan berkati juga pelayanan Bapak, kami tahu di dalam tangan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami sudah memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan membalaskannya 40, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan selepas ibadah di pekerjaan kami, dari minggu sampai kepada sebelum sabat berikutnya, kami tahu di dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu senantiasa kepada kami, melindungi menjaga kami, bahkan kesehatan kami Tuhan berikan yang sempurna. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sudah kasih pada kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Adonai Yahweh memberkati engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus HaMasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sama-sama.